Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang switching dan multiplexing. Latar belakang switching dan multiplexing terkait dengan perkembangan dan kebutuhan akan efisiensi pengiriman data dalam jaringan komunikasi. Baik switching maupun multiplexing merupakan teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya jaringan dan meningkatkan efisiensi komunikasi antara perangkat-perangkat yang terhubung. Dalam tujuan pelajaran kali ini kita akan mengetahui tentang pengertian, jenis-jenis, manfaat serta tugas dari switching dan multiplexing. Pertama ialah pengertian switching dan multiplexing. Jika dipisahkan setiap katanya, kita akan mendapatkan sebuah pengertian seperti berikut. Switching adalah proses mengarahkan aliran data dari satu perangkat ke perangkat tujuan yang tepat dalam sebuah jaringan komunikasi. Teknik switching digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan secara efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan memastikan pengiriman data yang akurat dan tepat waktu. Switching dapat terjadi di berbagai tingkatan dalam jaringan, mulai dari tingkat jaringan lokal, LAN hingga jaringan seluler. Kemudian multiplexing ialah proses menggabungkan beberapa aliran data ke dalam satu jalur komunikasi yang sama. Tujuan utama dari multiplexing adalah untuk meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya jaringan dan memungkinkan beberapa pengguna atau aliran data untuk berbagai saluran komunikasi yang sama. Jenis switching dan multiplexing yang pertama ialah time division multiplexing atau TDM. Dalam TDM, saluran waktu dibagi menjadi slot-slot kecil dan setiap pengguna diberikan slot waktu tertentu untuk mengirimkan data. Data dari setiap pengguna dikirimkan secara bergantian dalam slot waktu yang ditentukan. Yang kedua ialah frequency division multiplexing atau FDM, membagi saluran frekuensi menjadi jalur-jalur frekuensi yang berbeda. Setiap pengguna atau aliran data diberikan jalur frekuensi tertentu untuk mentransmisikan data. Jalur frekuensi yang berbeda digunakan untuk bersamaan untuk mengirimkan data dari pengguna yang berbeda. Kemudian wavelength division multiplexing WDM digunakan dalam jaringan syarat optik untuk menggabungkan beberapa sinyal cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda ke dalam satu syarat optik. Manfaat switching dan multiplexing. Manfaatnya yang pertama ialah manfaat switching, efisiensi penggunaan sumber daya. Switching memungkinkan pengguna sumber daya jaringan yang lebih efisien dengan menghubungkan perangkat-perangkat secara fleksibel. Yang kedua ialah penyampaian data yang cepat. Dengan menggunakan teknik switching, data dapat dikirimkan dengan cepat dan langsung ke perangkat tujuan yang tepat. Switching memungkinkan pengiriman paket data secara simultan dan paralel melalui jalur yang sesuai, meningkatkan kecepatan komunikasi dan mengurangi latensi. Skalabilitas jaringan. Switching memungkinkan skalabilitas jaringan yang mudah dalam sebuah jaringan. Perangkat switch dapat ditambahkan atau dihapus dengan relatif mudah untuk mengakomodasi peningkatan jumlah perangkat yang terhubung. Keempat ialah keamanan data. Switching memungkinkan implementasi kebijakan keamanan jaringan yang lebih efektif. Dalam sebuah jaringan yang menggunakan switch, aliran data antara perangkat hanya terjadi jika ada kebutuhan komunikasi yang sah. Kemudian bagian multiplexingnya, manfaatnya yang pertama ialah penggunaan sumber daya jaringan yang efisien. Multiplexing memungkinkan beberapa pengguna atau aliran data untuk berbagai saluran komunikasi yang sama. Dengan cara ini, sumber daya jaringan seperti bandwidth dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jaringan. Yang kedua, lebih banyak pengguna dalam satu saluran. Dengan multiplexing, beberapa pengguna dapat berbagi saluran komunikasi yang sama secara bersamaan. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya jaringan yang lebih luas dan memungkinkan lebih banyak pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi pada saat yang bersamaan. Pengiriman data yang terorganisir. Melalui multiplexing, aliran data yang berbeda dapat dikemas dalam satu saluran komunikasi yang terstruktur dengan menggunakan metode yang ditentukan seperti TDM atau FDM. Kemudian fleksibilitas dalam komunikasi. Multiplexing memungkinkan penggunaan saluran komunikasi yang sama untuk tujuan yang berbeda seperti suara, video, dan data. Tugas switching dan multiplexing. Tugas switching yang pertama ialah meneruskan paket data. Tugas utama dari switching adalah menerima paket data dari satu perangkat dan mengirimkannya ke perangkat tujuan yang tepat dalam jaringan. Yang kedua ialah membuat tabel alamat. Switching melibatkan pembuatan dan pemeliharaan tabel alamat yang mencatat alamat MAC atau Managed Access Control. Perangkat yang terhubung tabel ini digunakan untuk menghubungkan alamat pengirim dengan alamat tujuan dan memastikan pengiriman paket data yang akurat. Mengelola lalu lintas jaringan. Switch bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas jaringan dengan mengendalikan aliran paket data antara perangkat-perangkat yang terhubung. Kemudian keempat ialah memberikan keamanan jaringan. Switch dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan jaringan seperti membataskan akses jaringan, segmentasi jaringan, atau penggunaan virtual LAN. Multiplexing
Menggabungkan aliran data. Tugas utama dari multiplexing adalah menggabungkan beberapa aliran data ke dalam satu jalur komunikasi yang sama. Ini melibatkan pengaturan metode dan teknik yang tepat seperti time division, multiplexing TDM, atau frequency division multiplexing untuk mengelompokkan dan mengatur aliran data. Kemudian kedua ialah membagi sumber daya. Multiplexing memungkinkan berbagi sumber daya jaringan seperti bandwidth atau saluran frekuensi antar pengguna atau aliran data yang berbeda. Kemudian sinkronisasi data. Dalam multiplexing, sinkronisasi data antara pengirim dan penerima sangat penting. Tugas multiplexing termasuk sinkronisasi data yang dimultiplex ke aliran aslinya di sisi penerima, memastikan bahwa data dapat dipisahkan dan dipulihkan dengan benar. Kemudian pemulihan data. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan data selama proses multiplexing, tugas multiplexing adalah melakukan pemulihan data dengan menggunakan metode seperti error detection dan error correction. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.